saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari suku Karo. Suku Karo adalah suku yang mendiami dataran tinggi Sumatera Utara, tepatnya berada di Kabupaten Karo. Suku Karo memiliki sapaan khusus, yaitu Mejua-jua, yang secara harfiah diartikan sebagai ucapan damai sejahtera. Ucapan sehat bagi masyarakat Karo yang bertemu. Pada umumnya, masyarakat Karo yang berada di tanah Karo masih memegang erat adat dan budaya yang mereka yakini memberi kekuatan dalam melanjutkan kehidupannya. Adat dan budaya itu kemudian mengintegrasikan masyarakat Karo kepada suatu hubungan kekeluargaan yang sangat baik. Adat dan budaya Karo kemudian membuat masyarakat Karo menyadari pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan antar masyarakat suku Karo. Di sisi lain, musik sebagai seni memegang peranan penting dalam kebudayaan yang ada pada upacara-upacara adat seperti upacara religi, upacara perkawinan, upacara kematian, serta sebagai hiburan. Dalam kegiatan adat, musik merupakan bagian dari tradisi, tetapi tidak semua kegiatan adat menggunakan musik. Akan tetapi ada beberapa kegiatan adat yang tidak terlepas dari elemen musik. Upacara adat Karo merupakan salah satu komponen religi yang melambangkan dan melaksanakan konsep-konsep dalam sistem keyakinan. Ritual atau upacara berwujud tindakan manusia dalam mencari hubungan dengan pemilik kekuatan supranatural untuk mengadakan keperluan-keperluan hidup yang tidak dapat dicapai secara naluri atau dengan kekuatan akal. Masyarakat Karo memiliki beberapa jenis upacara ritual-ritual yang harus dijalani selama masa hidupnya. Beberapa dari 3 upacara tetap dipertahankan hingga saat ini. Namun ada beberapa juga yang sudah jarang dilakukan atau bahkan tidak dilaksanakan lagi. Berikut beberapa upacara ritus peralihan yang pernah dilaksanakan oleh suku Karo. Mbaba anak pulau atau mengusir roh jahat dari anak yang dimandikan. Namun saat ini upacara ini sudah sangat sulit untuk ditemukan. Juma 3 atau upacara yang memperkenalkan anak kepada dasar pekerjaan. Ini dilakukan seminggu setelah Mbaba anak pulau. Maka diadakanlah upacara Juma 3. Adapun cara ini dilakukan untuk pejabat-pejabat atau untuk mengetahui pekerjaan si anak di kemudian hari. Rebahan gelar atau memberi nama. Upacara ini dilakukan oleh sebuah keluarga yang biasanya selama 1 atau 2 tahun telah dikaruniai keturunan gunting atau ritual memotong rambut seorang bayi. Pertama kali harus dilakukan oleh kalimbubu atau mama. Adat perjabuan atau pernikahan. Upacara ritual kematian atau cawir metua adalah bila semua anak-anak kandungannya sudah menikah dan telah memenuhi seluruh kewajiban. Khususnya dalam acara peradaban suku Karo, kalimbubu bertugas sebagai kelompok sosial yang bertugas untuk menyelesaikan proses peradatan baik adat perkawinan dan kematian dalam suku Karo. Tanpa adanya kalimbubu ini, peradatan suku Karo berjalan maksimal. Selain itu, ada sembuyak atau senina. Se berarti satu dan buyak berarti perut atau rahim. Jadi sembuyak artinya marga atau klan yang berasal dari satu rahim. Sedangkan senina artinya adalah satu pendapat. Jadi sembuyak atau senina adalah orang yang bersaudara dan satu pendapat. Sembuyak dan senina ini dijadikan sebagai penengah atau penyambung lidah rekan keluarga kepada yang lain ketika terjadi pesta-pesta adat. Senina dan sembayak ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan suku Karo. Dalam kehidupan orang Karo, pada dasarnya senina dan sembayak ini berasal dari kalangan orang terdekat dari sebuah keluarga yang Karo, dari sebuah keluarga orang Karo yang tentunya semarga dengan kepala keluarganya. Biasanya ketika ada orang Karo yang melaksanakan pesta adat, pastilah senina dan sembuyak yang dekat dengan keluarga yang dipanggil untuk memulai diskusi tentang acara yang mau dilaksanakan. Anak beru sebagai para pengambil anak darah atau penerima anak gadis dari klan tertentu untuk diperistri. Pada hakikatnya, individu Karo memiliki anak beru dari marga yang sama seperti kepala keluarga. Anak beru memiliki peranan di suatu kehidupan orang Karo sebagai kelompok sosial
yang mencukupi kebutuhan setiap persiapan peradatan suku Karo. Anak Beru seperti pemain belakang layar tidak kelihatan seperti, tetapi memang memiliki peranan yang cukup besar juga. Di dalam peranan suku Karo, anak Beru tentunya tidak sedikit, mereka pasti banyak. Sangat jarang pihak keluarga untuk memberikan pihak penyedia jasa makanan untuk memasak. Pasti mereka menyuruh anak Beru mereka untuk memasak, dan disitulah terjadi sangkep nggeluh yang bergotong royong di dalam kehidupan suku Karo. Karena pihak anak Beru tidak mau mengecewakan pihak keluarga dan pihak Halim Bubu. Masyarakat Karo diaspora ialah individu atau masyarakat Karo yang berasal dari tanah Karo yang merantau atau mengalami migrasi ke suatu tempat. Kemudian masyarakat Karo diaspora juga dapat diartikan sebagai suatu individu atau kumpulan individu etnik Karo yang tersebar ke berbagai wilayah Indonesia dan mengalami migrasi dari tanah Karo ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk ke Yogyakarta. Kota Jogja merupakan pilihan lokasi diaspora yang dilakukan masyarakat Karo yang dapat dikategorikan tujuannya sebagai seperti pekerjaan, perekonomian, dan berkuliah yang dikhususkan kepada pemuda-pemudi Karo. Oleh sebab itu, Rakot Citelu dijadikan sebagai pilihan sebagai perekat yang mempersatukan masyarakat Karo yang berdiaspora. Tulisan ini mau melihat suatu kenyataan Rakot Citelu masih mampu mempertahankan fungsinya baik secara budaya seperti pengatur tatanan kehidupan masyarakat Karo, secara adat dan budaya yang dihidupi melalui norma-norma budaya masyarakat Karo seperti ertutur atau perkenalan, Muhammad atau menghormati, sangkep nggeluh. Kemudian secara sosial, Rakot Citelu sebagai perekat dan kekuatan sosial bagi masyarakat Karo, dan Rakot Citelu menciptakan sistem sosial yang mampu menghubungkan tiap-tiap komunitas Karo, marga selima atau 5 marga yang ada di suku Karo. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, nama saya Haikal Rahman Syahdana. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Saya akan membahas tentang teknik vokal karakteristik Batak Karo. Kalau yang kita tahu, karakteristik vokal Batak Karo itu dinamakan rengget. Saya akan membahas tentang rengget di sini. Baiklah, seni vokal rengget merupakan suatu ciri khas dalam bernyanyi tradisional masyarakat Karo yang paling tua dan tidak terpisahkan dengan budaya. Masyarakat Karo yang diungkapkan melalui nyanyian yang mengandung sebuah teks permohonan berupa nasihat-nasihat atau pedah-pedah, doa atau toto, dan pengharapan-pengharapan. Yang kedua, pelaksanaan seni vokal rengget pada upacara kematian adat Karo menunjukkan peranan yang sangat penting pada upacara kematian. Karena syair berupa rengget atau nyanyian ungkapan perasaan yang mengandung doa dan nasihat yang disampaikan oleh keluarga yang ditinggalkan maupun sebuah kekerabatan. Kekerabatan yang terdiri yaitu anak Beru, Kalimbumbu, dan Senina atau Sembuya sebagai pengelola upacara kematian tersebut. Dalam zaman sekarang, masyarakat Karo yang kurang memperkenalkan nyanyian rengget dalam upacara kematian kepada generasi muda, sehingga tradisi bernyanyi rengget pada generasi muda tidak berkembang dengan baik. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing dalam menyanyikan seni vokal tersebut. Menyanyikan vokal rengget sangat sederhana, yaitu saya akan menjelaskan tentang bernyanyi seni vokal rengget, di mana melodinya mengalir dan tidak memakai lompatan nada yang terlalu tinggi. Dan dalam seni vokal rengget itu banyak mengandung teknik legato yang merupakan ciri dari teknik bernyanyi masyarakat Karo. Ada contoh lagu Batak Karo yang cukup populer, yaitu lagu Batak Karo Tanah Karo Simalem. Baiklah, saya akan melanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok teori vokal tradisi etnis Batak Karo. Salah satu keunikan seni vokal yang merupakan warisan dari leluhur Karo yang perlu dilestarikan adalah rengget.
Penggunaan rengget saat ini lebih banyak digunakan oleh perkolong-kolong dibandingkan dengan penyanyi pop di masyarakat Karo. Penggunaan rengget juga dilakukan dalam alat-alat musik yang bersifat melodi, seperti instrumen surdam, balobat, sarune, dan untuk alat musik yang berdawai seperti sapi. Keindahan sebuah rengget tergantung pada kemampuan pemain itu sendiri. Nyanyian-nyanyian yang menggunakan rengget dapat dilihat dalam pesta tahunan acara gedung Guro-Guro Aron yang sekaligus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Karena di dalam acara gendang Guro-Guro Aron tersebut, Soramido dinyanyikan oleh perkolong-kolong Keleng Barus untuk memperingati perjuangan para pahlawan yang telah gugur melawan penjajah untuk memperjuangkan negara Indonesia. Biasanya Guro-Guro Aron dilaksanakan bisa 1 hari ataupun 2 hari. Pada saat acara Guro-Guro Aron dilaksanakan, ada sekumpulan muda-mudi yang akan menari dan diiringi oleh gendang limas, sedalen, dan instrumen keyboard. Acara Guro-Guro Aron dilakukan di Jambur dan memakai pentas untuk tempat para muda-mudi menari. Dalam acara tersebut dihadirkan perkolong-kolong sebagai penyanyi yang akan menghibur dalam acara itu. Dalam acara gendang Guro-Guro Aron, lagu Soramido dinyanyikan oleh perkolong-kolong dengan instrumen pengiringnya gendang limas sedalan yang dikolaborasikan dengan instrumen keyboard. Di saat perkolong-kolong menyanyikan lagu Soramido tersebut, banyak yang menggunakan rengget, baik vokal maupun melodi instrumen dari sarune. Lagu Soramido ini menciptakan salah satu komponis Karo, yaitu Jaga Depari, yang telah banyak menciptakan lagu-lagu Karo, baik yang bertemakan percintaan maupun perjuangan. Sekian dari hasil presentasi saya yang dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang lambang, simbol, dan notasi tema vokal tradisi Batak Karo. Masyarakat Karo memiliki konsep tersendiri tentang musik. Musik dalam masyarakat Karo yaitu musik instrumental vokal dan gabungan keduanya. Dalam melakukan aktivitas bermusik, masyarakat Karo memiliki 2 konsep yang ergendang atau bermain musik dan rende atau bernyanyi. Musik yang dimaksud penulis dalam konsep ini adalah musik instrumental. Seni vokal rengget pada masyarakat Karo. Rengget adalah sebuah seni vokal yang terdapat pada masyarakat Karo yang diungkapkan secara spontan, sesuai dengan perasaan melalui nyanyian. Sebuah seni vokal dalam bernyanyi mengandung sebuah pengharapan dan doa-doa dari tradisi Karo yang sudah tidak terdengar lagi ketenarannya. Sampai saat ini generasi muda sudah tidak mengenal tradisi. Ini diakibatkan oleh perkembangan zaman, sehingga masyarakat Karo khususnya sudah sedikit demi sedikit meninggalkan budaya tersebut. Adapun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seni vokal rengget merupakan suatu teknik bernyanyi dalam mengungkapkan perasaan melalui sebuah nyanyian pada masyarakat Karo. Seni vokal rengget dinyanyikan secara spontan dan termasuk dalam tradisi lisan, yaitu melodi yang teksnya tidak tertulis. Teks atau syair diciptakan sendiri oleh penyanyi setelah mendapatkan deskripsi tentang riwayat yang meninggal dan mengungkapkan keadaan nyanyian sederhana dan tidak mengenal tanda birama. Disebut lagu yang bersifat free meter atau birama bebas. Untuk melihat hubungan syair dengan melodi pada rengget, baik gaya melimastis maupun gaya silabis dijumpai pada nyanyian tersebut. Adapun maksud dari melimatis adalah suatu bentuk penyajian musik vokal atau nyanyian yang mana suatu suku kata dinyanyikan untuk beberapa nada. Sedangkan silabis adalah suatu bentuk penyajian musik vokal yang mana satu suku kata dinyanyikan untuk setiap nada. Namun gaya melismastis sangat mendominasi dalam penyajian seni vokal rengget. Jadi, secara umum rengget dapat dikatakan memiliki gaya melismatis. Seni vokal rengget merupakan warisan dari leluhur masyarakat Karo yang perlu dilestarikan.
Lagu atau nyanyian yang mengandung ungkapan pengharapan dan ratapan pada seseorang yang ingin disampaikan melalui nyanyian terhadap keluarga yang akan ditinggalkan. Rengget merupakan ciri khas musik dan vokal tradisi Batak Karo. Rengget mempunyai pengertian sebagai cengkok. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, dan materi yang akan saya lanjutkan yaitu musik tradisional masyarakat Karo. Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan maupun sarana ritual. 3 komponen yang saling mempengaruhi diantaranya adalah seniman musik itu sendiri dan masyarakat penikmatnya. Secara umum, proses belajar musik tradisional merupakan oral tradition atau tradisi lisan. Tradisi lisan adalah sebuah tradisi yang prosesnya belajarnya dengan cara melihat, mendengar, menghafal, dan meniru. Masyarakat Karo memiliki konsep tersendiri tentang musik. Musik dalam masyarakat Karo yaitu musik instrumental, vokal, dan gabungan keduanya. Dalam melakukan aktivitas bermusik, masyarakat Karo tradisional memiliki 2 konsep, yaitu ergendang, yaitu bermain musik, dan rende atau bernyanyi. Musik tradisional Karo yang akan kami bahas di sini adalah ensemble tradisional Karo. Instrumen musik tradisional Karo non ensemble, musik vokal tradisional Karo, dan instrumen keyboard dalam kebudayaan musik tradisional Karo. Untuk lebih jelasnya tentang musik pada masyarakat Karo tersebut, kami akan menjelaskan dan memaparkannya. Yang pertama, ensemble musik tradisional Karo. Secara umum, proses belajar alat musik tradisional Karo yaitu dengan cara oral tradition atau tradisi lisan, yang proses belajarnya dengan cara melihat, mendengar, menghafal, meniru, dan sebagainya. 3. Gendang 5 Sendalanan merupakan salah satu ensemble yang terdapat pada masyarakat Karo. Gendang 5 Sendalanan terdiri dari sarune, yaitu termasuk dengan klasifikasi aerofon sebagai pembawa melodi, gendang siginaki, dan gendang singindungi, yaitu termasuk dengan klasifikasi membranofon sebagai instrumen ritmis. Gendang serta gung dan penganak termasuk klasifikasi idiofon sebagai pengatur tempo. Kelima instrumen tersebut, alat musik tradisional Karo pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara adat, upacara ritual, dan upacara penghiburan. Musik tradisional Karo merupakan hasil produk dari proses kebudayaan Karo itu sendiri. Oleh karena itu, musik tradisional Karo berkaitan dengan elemen-elemen kebudayaan lainnya seperti adat istiadat Karo, sistem kepercayaan tradisional Karo, sistem mata pencarian Karo, dan juga menjadi hiburan bagi masyarakat Karo. Dalam penyebutan ensemble musik, masyarakat Karo menggunakan kata gendang. Ensemble musik Karo jika diklasifikasi secara umum dan yang paling sering digunakan pada konteks upacara adat Karo adalah gendang 5 Sendalanan dan gendang 3 Sendalanan. 2. Gendang 5 Sendalanan. Gendang 5 Sendalanan merupakan salah satu ensemble yang terdapat pada masyarakat Karo. Gendang 5 Sendalanan terdiri dari sarune, klasifikasi aerofon sebagai pembawa melodi, gendang siginaki, dan gendang singindungi, klasifikasinya membranofon sebagai instrumen ritmis, serta gung dan penganak, klasifikasi idiofon sebagai pengatur tempo. Kelima instrumen tersebut dimainkan secara bersama-sama
sebagai sebuah ensemble. Orang yang memainkan kelima ensemble musik ini dan gendang lima sendalanan disebut dengan namanya siar jabatan, dan masing-masing memiliki sebutan sesuai dengan alat musik atau instrumen yang dimainkan. Untuk pemain sarune disebut sebagai penarune, pemain gendang singnaki dan pemain gendang singindungi disebut sebagai pengual. Pemain gung disebut sebagai simalugung dan pemain penganak disebut sebagai simalu penganak. Nah, untuk posisi siar jabatan saat memainkan alat musik gendang lima sendalanan dapat kita lihat nanti di sini. Di kalangan musisi tradisional Karo, istilah gendang sarune telah sering digunakan. Sementara itu, di berbagai tulisan yang kebudayaan musik Karo lebih banyak menggunakan istilah gendang lima sendalanan. Untuk konsistensi penulisan, dalam tulisan ini menggunakan istilah gendang lima sendalanan. Ini tidak berarti istilah gendang lima sendalanan lebih mewakili daripada gendang sarune, karena memang kedua istilah tersebut selalu digunakan dalam masyarakat Karo. Sarune merupakan alat musik tiup yang memiliki lidah ganda atau double reed, dan tabung alat musik ini berbentuk konis atau konikal, mirip dengan alat musik oboe. Instrumen ini terdiri dari 5 bagian alat yang dapat dipisahkan serta terbuat dari bahan yang berbeda pula, yaitu yang pertama anak-anak sarune, yang kedua tongke, yang ketiga ampang-ampang, dan yang keempat batang sarune dan gundal. Gendang singnaki dan gendang singundungi merupakan dua alat musik pukul yang terbuat dari kayu pohon nangka. Pada kedua sisi alat musik yang berbentuk konis tersebut terdapat membran yang terbuat dari kulit binatang. Sisi depan, atas, atau bagian yang dipukul disebut bawah gendang. Sisi belakang atau bawah disebut pantil gendang. Kedua alat musik ini memiliki ukuran yang kecil. Panjangnya sekitar 44 cm dengan diameter baba gendangnya sekitar 5 cm. Sedangkan diameter pantil gendang sekitar 4 cm. Penganak dan gung tergolong dalam jenis suspended idiopon atau gong berpencu yang memiliki persamaan dari segi konstruksi bentuk, yakni sama seperti gong yang umumnya terdapat pada kebudayaan musik Nusantara. Perbedaan keduanya, penganak dan gung, adalah dari segi ukuran atau lebar diameternya. Gung memiliki ukuran yang besar, diameter 68,5 cm, dan penganak memiliki ukuran yang kecil, diameter 16 cm. Gung dan penganak ini terbuat dari kuningan, sedangkan palu-palu atau pemukulnya terbuat dari kayu dengan benda lunak yang sengaja dibuat ujungnya untuk menghasilkan suara gung yang lebih enak didengar. Simalu gung dan simalu penganak juga bermain dalam posisi duduk. Sementara itu, kedua alat musiknya senantiasa digantung dengan seutas tali pada suatu tempat yang telah disediakan secara khusus. Dalam konteks upacara adat siar jabatan atau penggual yang memainkan gendang lima sendalanan atau telu sendalanan diberikan tempat yang khusus dengan beralaskan amak membentar, atau yang biasanya kita lihat di zaman sekarang tikar anyaman berwarna putih. Walaupun secara gendang lima sendalanan atau telu sendalanan sudah digantikan dengan alat elektronik modern yaitu gendang keyboard, perlakuan terhadap siar jabatan tetap sama. Dalam hal memberi upah, dulu siar jabatan atau penggual diberi beras, garam, kelapa, dan ayam dalam mengiringi suatu acara adat.
Namun sekarang ini serjabaton atau penggual dibayar dengan uang sebagai pengganti upah untuk mengiringi jalannya acara adat. Gendang telu sendalanan sama halnya dengan gendang 5 sendalanan. Secara harafiah, gendang telu sendalanan memiliki pengertian 3 alat musik yang sejalan untuk dimainkan bersamaan. Ketiga alat musik tersebut adalah kulcapi, balobat, keteng-keteng, dan mangkok. Bentar. Dalam ensemble ini ada 2 instrumen yang bisa digunakan sebagai pembawa melodi, yaitu kulcapi dan balobat. Sedangkan mangkuk dan keteng-keteng merupakan alat musik pengiring yang menghasilkan pola ritme yang bersifat konstan dan repetitif. Memainkan kulcapi dan balobat sebagai pembawa melodi dilakukan secara terpisah dalam upacara yang berbeda, tergantung kebutuhan. Prinsipnya sebenarnya sama, hanya saja instrumen pembawa melodinya yang berbeda. Jika kulcapi digunakan sebagai pembawa melodi, maka disebut sebagai gendang kulcapi. Dan jika menggunakan balobat sebagai pembawa melodi, maka disebut sebagai gendang balobat. Yang ketiga, instrumen musik tradisional Karo non-ensemble. Selain dari ensemble di atas, masih banyak instrumen Karo non-ensemble yang dapat dimainkan secara tunggal tanpa iringi alat musik lainnya. Namun, hanya beberapa yang masih dapat ditemukan. Adapun instrumennya yaitu yang pertama kulcapi. Sesuai dengan objek penelitian utama kami, bahwa kulcapi adalah alat musik tradisional Karo yang keberadaannya masih ada hingga saat ini. Kulcapi berbentuk lute yang terdiri dari 2 buah senar saja. Selain dapat digunakan secara ensemble, instrumen kulcapi juga dapat dimainkan secara tunggal. Kulcapi adalah alat musik petik berbentuk lute yang terdiri 2 buah senar. Senarnya terbuat dari metal, namun dulunya terbuat dari akar pohon aren atau enau. Orang yang memainkan kulcapi disebut dengan perkulcapi. Untuk memainkan kulcapi tentunya mempunyai teknik agar si pemain kulcapi bisa bermain dengan maksimal dan menghasilkan melodi yang sesuai dengan ciri khas alat musik tersebut. Pendeskripsian teknik permainan kulcapi tersebut akan kami jelaskan pada bab-bab berikutnya. Kulcapi Karo memiliki bentuk yang hampir sama dengan alat musik jenis yang dimiliki oleh 2 suku Batak lain, Hasapi pada masyarakat Toba, Kucapi pada masyarakat Pakpak, dan Husapi pada masyarakat Simalungun. Selanjutnya balobat. Balobat merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu dan dimainkan secara ensemble dan secara tunggal. Balobat ditiup biasanya pada malam hari dan juga ditiup pengembala sapi di padang rumput. Selanjutnya murbab. Murbab merupakan satu-satunya alat musik gesek yang terdapat dalam kesenian masyarakat Karo. Instrumen ini mirip dengan instrumen rebab yang terdapat dalam musik Jawa. Alat musik murbab atau murdab merupakan alat musik gesek menyerupai rebab pada alat musik tradisional Jawa dan biola pada musik klasik barat. Murbab terdiri dari 2 senar, sedangkan resonatornya terbuat dari tempurung kelapa. Alat musik murbab dahulu dipergunakan sebagai alat musik solo dan dimainkan di hadapan beberapa orang sebagai hiburan. Alat musik ini kemungkinan besar telah hilang dari kebudayaan musik Karo. Namun sekarang ini tidak dapat ditemukan lagi dalam kebudayaan masyarakat Karo. Selanjutnya embal-embal. Embal-embal merupakan salah satu musik yang biasanya dapat ditemukan di sawah atau pada saat
ladang padi sedang menguning. Instrumen ini digunakan atau dimainkan sebagai alat musik hiburan pribadi di ladang ketika menjaga padi dari gangguan burung. Embal-embal ini terbuat dari satu ruas bambu yang dibuat lubang-lubang penghasil nada. Sebagai alat musik tiup, lidah atau reed, embal-embal dibuat dari bahan alat musik itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang musik tradisional masyarakat Karo. Yang selanjutnya adalah surdam. Surdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Surdam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu surdam rumanis, surdam sitakokuda, dan surdam puntung. Alat musik surdam biasanya dimainkan pada malam hari ketika suasana sepi. Adapun surdam ini biasanya digunakan untuk memainkan segala jenis-jenis lagu yang sedih maupun gembira. Surdam ini biasanya dipakai oleh permakan yang mengembalakan ternaknya. Surdam tangko kuda merupakan surdam yang sama seperti surdam puntung. Namun, ukuran surdam ini jauh lebih panjang dari surdam tersebut. Selanjutnya adalah empi-empi. Empi-empi merupakan alat musik yang biasanya dapat ditemukan di sawah atau pada saat ladang padi sedang menguning. Instrumen ini digunakan atau dimainkan sebagai alat musik hiburan pribadi di ladang ketika menjaga padi dari gangguan burung. Selanjutnya adalah mangkok. Mangkok yang dimaksud dalam hal ini adalah semacam cawan yang pada dasarnya bukan merupakan alat musik. Namun, dalam gendang telun sedalanan, mangkok tersebut digunakan sebagai instrumen pembawa ritmis. Sebagai alat musik, mangkok juga merupakan perlengkapan penting dari guru sibaso atau dukun dalam sistem kepercayaan tradisional Karo. Mangkok tersebut digunakan sebagai tempat air suci atau air bunga atau juga beras dalam ritual tertentu. Penggunaan ensambel musik tradisional Karo. Setiap etnis yang ada di Sumatera Utara, baik di kelompok etnis Batak maupun etnis lainnya, pastinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Dan setiap kebudayaan tersebut tidak dapat dibandingkan mana yang lebih baik. Demikian juga halnya dengan etnis Karo. Masyarakat Karo memiliki kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhurnya. Upacara adat perkawinan atau kerja ranah empoh. Dalam upacara adat perkawinan, musik memiliki peran cukup penting. Pada upacara adat perkawinan yang menyertakan gendang 5 sedalanan disebut kerja adat erkata, gendang yang artinya kerja adat disertai musik tradisional. Pada upacara adat perkawinan, gendang 5 sedalanan dimainkan untuk mengiringi sesi aturan menari atau tela-tela, acara menari atau memberikan wejangan dan upacara selamat, yang diikuti dengan acara penyerahan luah atau kado. Upacara kematian. Cawir mertua merupakan upacara kematian yang biasanya menghadirkan gendang atau musik dalam pelaksanaan upacaranya. Dalam adat cawir, metua biasanya gendangnya adalah nanggih gendang, yang artinya semalam sebelum penguburan sudah ada iringan musik tradisional Karo. Nanggih gendang dilaksanakan pada malam hari sebelum penguburan jenazah. Musik tradisional Karo telah dihadirkan dan biasanya sampai pada malam setelah penguburan jenazah itu selesai dilakukan. Upacara Air Pangir Kulau. Air Pangir Kulau berasal dari kata pangir yang berarti langir dan kulau yang berarti air. Jadi secara harafiah, Air Pangir Kulau adalah berlangir ke air. Air Pangir Kulau merupakan upacara ritual yang bertujuan untuk membersihkan diri agar terhindar dari penyakit dan bahaya atau roh-roh jahat. Mengget rumah. Upacara memasuki atau meresmikan rumah baru
Dalam tradisi masyarakat Karo disebut Mengget Rumah. Upacara ini dilaksanakan untuk mengungkapkan rasa syukur dan gembira suatu keluarga karena rumah yang dibangun telah selesai dan siap ditempati. Dalam pelaksanaan Mengget Rumah, ensambel yang digunakan pada awal adalah gendang 5 sedalenan. Gendang Guro-Guro Aron. Guro-Guro Aron berasal dari 2 kata, yaitu guro-guro dan aron. Guro-guro berarti hiburan atau pesta, sedangkan aron berarti muda-mudi. Pada dasarnya, gendang Guro-Guro Aron merupakan suatu acara yang bersifat gembira yang diadakan setelah panen oleh para petani. Hal itu juga disampaikan oleh Sinuraya dalam Robert Bangun, yang mengatakan bahwa aron merupakan grup-grup kerja bertani, baik dilakukan oleh orang-orang muda laki-laki atau wanita maupun yang sudah berumah tangga. Gendang Guro-Guro Aron biasanya diadakan pada acara kerja tahunan. Kerja tahunan diadakan di setiap desa dengan jadwal yang telah diatur. Biasanya tergantung pada masa musim penanaman ditetapkan oleh masing-masing tetua atau di setiap desa. Ada pula desa yang tanggal kerja tahun tetapi tidak berubah, yaitu Desa Juhar, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Gendang Guro-Guro Aron dalam kebudayaan masyarakat Karo memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi dari gendang Guro-Guro Aron adalah latihan kepemimpinan. Maksudnya adalah dalam gendang Guro-Guro Aron, muda-mudi dilatih untuk memimpin, mengatur, dan mengurus acara tersebut. Penggunaan instrumen tradisional Karo non-ensambel, alat-alat musik tradisional tunggal atau solo, secara umum dimainkan sebagai hiburan pribadi. Kulcapi dapat digunakan sebagai hiburan pribadi maupun pengiring tradisi nyanyian yang bercerita tentang kebudayaan masyarakat Karo. Berlobat dimainkan ketika sedang mengembalakan ternak, menjaga padi di sawah atau di ladang. Surdam biasanya dimainkan pada malam hari ketika suasana sepi. Embal-embal dan empi-empi yang berbahan dasar bambu dan batang padi biasanya dimainkan ketika sedang menjaga padi dari gangguan burung. Saya Maria Silitonga. Di sini saya akan menjelaskan itu bagaimana gerak dasar daripada tari Karo. Tari Karo disebut juga sebagai landek. Landek diambil dari kata endek yang artinya gerakan turun turun naik, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, tari merupakan wujud perilaku manusia yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Itu tergantung pada pola budaya atau daerah itu sendiri. Saya akan memberikan satu contoh daripada artis sebuah tari. Salah satu diantaranya adalah sebagai media untuk berkomunikasi dan juga media hiburan. Dan di sini saya akan menjelaskan gerak dasar tari Karo. Sebagai yang pertama adalah, atau dalam bahasa Indonesianya tarian satu tangan. Pola gerakan landek sadatan ini memang terbilang sederhana, namun memiliki arti yang sangat bermakna. Landek sadatan ini tujuannya adalah komunikasi antar sepasang insan yang ingin mengutarakan isi hatinya. Yang kedua adalah gerakan perakut. Gerakan ini bermakna bahwa muda-mudi berkenalan satu dengan yang lain. Mereka berkenalan secara tutur. Tutur sendiri memiliki arti saling menanyakan identitas adat dan ini merupakan ciri khas daripada orang Karo karena akan terjalin sebuah hubungan yang khusus. Gerakan yang ketiga, gerakan patang-patang. Dalam gerakan ini, muda-mudi yang telah berkenalan
dan sudah mengenal lebih dalam lagi, dan akhirnya memiliki sebuah hubungan yang khusus. Yang keempat itu gerak si Pajo. Gerakan ini menceritakan adanya rayuan-rayuan dalam hubungan yang terjalin. Dapat diartikan pula sebagai permintaan untuk hubungan yang lebih dalam lagi. Gerak yang selanjutnya adalah gerakan Kabangkiung. Makna gerakan ini adalah muda-mudi sudah sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih serius, sehingga keluarga laki-laki datang berkunjung ke rumah keluarga perempuan seperti itu. Yang keenam itu Simberat Rasi Menahang. Gerakan Simberat Rasi Menahang. Bentuk gerakan ini tangan kanan dan tangan kiri berada di bahu. Gerakan ini dimaknai sebagai berani berbuat, berani pula untuk bertanggung jawab. Gerakan yang ketujuh adalah Perarihan Enteguh. Gerakannya itu tangan kanan memutar dan mengepal, yang artinya pentingnya persatuan dan musyawarah dalam sebuah hubungan. Yang selanjutnya si Sampaten. Gerakannya itu tangan kiri di atas, tangan kiri ke atas dan tangan kanan ke bawah. Makna daripada gerakan itu adalah tengah rukur, yang berarti menimbang-nimbang sebelum berbuat sesuatu. Sekian gerak dasar tari karo yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas yaitu bahasa. Bahasa Karo merupakan alat komunikasi utama para anggota masyarakat di Tanah Karo. Bukan saja antara sesama orang Karo, bahkan juga penduduk dan pribumi seperti orang Cina dan Arab pun mereka menggunakan bahasa Karo untuk sebagai pelayanan mereka terhadap orang Karo maupun orang-orang yang mengerti bahasa Karo. Bahasa Karo dipakai di rumah antara sesama anggota masyarakat, di luar rumah antara tetangga, di pasar, di toko-toko, di rumah-rumah makan antara sesama anggota masyarakat, di gereja waktu kebaktian dan khotbah, pada upacara-upacara adat seperti upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, upacara pemanggilan roh orang yang telah meninggal dunia, upacara memasuki rumah baru, upacara memanggil atau menolak hujan, dan lain-lain. Bahasa Karo mengenal 3 buah dialek utama. Yang pertama, dialek gunung-gunung, yang disebut oleh orang Karo sebagai cakap Karo gunung-gunung. Bahasa Karo gunung-gunung, dialek ini disingkat dialek G, dipergunakan di kecamatan-kecamatan Munte, Juhar, Tiga Binanga, Kutabuluh, dan Mardingding. Yang kedua yaitu ada dialek Kabanjahe, yang oleh orang Karo disebut cakap Karo orang Juluh. Bahasa Karo orang Timur. Dialek ini disingkat dialeka, dipakai oleh penduduk di kecamatan-kecamatan Kabanjahe, Tiga Panah, Barus Jahe, Simpang 4, dan Payung. Dan yang terakhir ada dialek Jahe-Jahe, yang oleh orang Karo disebut cakap Karo Jahe-Jahe. Bahasa Karo Jahe-Jahe. Dialek ini disingkat dialek C, dipakai oleh penduduk di kecamatan-kecamatan Pancur Batu, Biru-Biru, Sibolangit, Lauk Bekeri, dan Amorambe. Yang selanjutnya yaitu ungkapan salam. Menjua-jua adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Karo yang artinya mujur, sejahtera, kesehatan, dan kelengkapan, dan digunakan pula sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal. Kata ini merupakan salam khas masyarakat suku Karo dari Sumatera Utara dan sering diucapkan baik dalam percakapan sehari-hari, dalam acara resmi, dan sebagai salam pembuka surat dalam bahasa Karo. Kata menjua-jua juga memiliki arti tentang keseimbangan dan keselarasan hidup, baik antara manusia dan manusia, antara manusia dan lingkungan, dan antara manusia dengan Tuhannya.
Ketiga hal tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya kosakata suku bahasa Karo ataupun suku Batak Karo. Kata saya itu ditranslatekan, diartikan ke bahasa Karo yaitu aku. Kamu menjadi kam. Dia menjadi ia. Anak menjadi anak atau simupus. Istri menjadi ndehara. Ibu menjadi nande. Ayah menjadi bapa. Kalian menjadi kena. Mereka menjadi kalak atau kalak ena. Itu menjadi ena. Ini menjadi enda. Situ atau sana menjadi ijena. Selanjutnya percakapan sehari-hari dalam bahasa Karo. Untuk menanyakan ataupun mengatakan hari yang baik untuk kita semua, kita artikan, kita buat ke dalam bahasa Karo, yaitu wari simehuli man banta kerina. Itu yang artinya tadi hari yang baik untuk kita semua. Ketika kita ingin mengatakan selamat pagi dalam bahasa Karo, salam waru pagi-pagi. Ketika kita ingin bertanya, bagaimana kabar Anda? Dalam bahasa Karo, ugu beritandu. Ketika kita ingin bagaimana kabarnya atau bagaimana kabar dia, dalam bahasa Karo, uga beritana. Dan ketika kita ingin bertanya nama seseorang, siapa namamu? Dalam bahasa Karo, ise gelarndu. Jadi ketika kita ingin menjawab, contohnya ingin menjawab pertanyaan siapa namamu tadi, kita menjawab dalam bahasa Karo, gelarku Bastanta. Itu nama saya Bastanta. Ketika kita ingin bertanya berapa kamu bersaudara, dalam bahasa Karo, iga kam sembuya. Jadi itu tadi cara ataupun ungkapan-ungkapan ataupun cara kita berbicara, kalimat-kalimat ketika kita ingin bertanya ataupun kita ingin menjawab dalam bahasa Karo. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna simbolis busana adat dan aksesoris emas sertali yang dikenakan pada upacara adat Karo. Ada dua jenis kelompok uis, yaitu yang pertama uis kapal dan uis nipes. Nah, kedua uis ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama uis kapal dibagi menjadi uis gara, uis julu, uis gatik miring, uis arin tenang, dan uis kelam-kelam. Dan yang kedua ada uis nipes dibagi menjadi yang pertama uis nipes ragi barat, uis nipes ragi membacang, uis nipes ragi ireng, uis nipes kurung tendi, uis nipes buka beluh, dan uis jujung-jujungan. Kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Karo yang salah satu suku ada di Sumatera Utara sangat melekat dengan adat istiadat yang memegang teguh sistem kekerabatan. Bergasi lima, tutur siwalu, rakut sitelu yang selalu penuh kegiatan sehubungan dengan kaitan upacara adat. Setiap saat terlihat dari tata busananya. Adapun pengelompokan tata busana pada masyarakat Karo, baik pada acara-acara adat, baik suka maupun duka, misalnya seperti pesta perkawinan, baik kerja singuda, kerja sin tengah, dan kerja sin tua. Pesta kematian, baik acara cawir metua larose maupun acara cawir metua rose, acara guro-guro, aron atau mantek, baik saat kerja tahun maupun acara mburo atetedeh, dan lain-lainnya. Berkaitan dengan segala acara pesta adat, baik suka maupun duka tersebut, seni tata busana khususnya pada masyarakat Karo dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, rose tanda-tanda, rose lengkap emas-emas. Makna pemakaian busana dan aksesoris dalam adat Karo busana rose lengkap emas-emas adalah merupakan kategori busana yang paling tinggi dan dianggap merupakan busana yang paling diagungkan dalam adat Karo, di mana pada masa zaman dahulu hanya dipakai dan dimiliki oleh orang-orang keturunan raja yang disebut pengulu. Rose lengkap emas-emas yang dipakaikan
perhiasan emas tertali tersebut merupakan pakaian kebesaran pada upacara adat Karo seperti pesta perkawinan atau kerja adat erdemu bayu, memasuki rumah baru atau mengket rumah baru, dan upacara kematian cawir metua kalimbubu maba ose. Pada erose tanda-tanda adalah biasanya pihak sukut atau kalimbubu yang mengenakannya dan hanya memakai pakaian biasa, namun mereka harus dipakaikan cengkok-cengkok dan tidak memakai bulang-bulang. Sarung yang dipakai juga sarung biasa untuk laki-laki. Jika untuk perempuan, sarungnya juga biasa dan memakai tudung lolo atau tudung limpek. Kemudian harus memakai uis nipes, kadang-kadangan. Kedua adalah erose lengkap, di mana yang akan memakai busana ini adalah kedua orang tua mempelai pengantin pada pesta perkawinan dan juga yang menjadi sukut pada acara kematian cawir metua erose. Untuk laki-laki harus memakai double dress atau jas. Pada kepala dipakaikan bulang-bulang, gonjenya uis gatip. Pada bahu dipakaikan selempang sarung pada bahu kanan, jatuh ke kiri, dan juga pada bahu dipakaikan cengkok-cengkok yang mana secara umum dapat melambangkan makna gagah perkasa, sopan santun, berwibawa, kerja keras dan bertanggung jawab, serta punya keyakinan akan terhindar dari mara bahaya. Adalah erose lengkap emas-emas, di mana yang memakai tambahan aksesoris emas tertali dari busana ose lengkap dan biasanya dipakaikan pada kedua mempelai, pengantin Karo. Pada pengantin laki-laki, perlengkapan yang dipakainya adalah double dress, bulang pada kepala dari uis bekabuluh dan juga pada bahu uis bekabuluh sebagai cengkok-cengkok. Memakai gonje uis gatip sebagai aksesori dikenakan pada bulang-bulang, diselipkan sebelah kanan rudang emas atau bunga mempalas dan sertali rumah-rumah kitik dililitkan pada bulang-bulang, kemudian dipakaikan bura layang-layang, galang sebagai kalung serta gelang sarung atau gelang pijar pada tangan kanan, dan pada masa-masa awalnya dahulu dipakaikan uis pementing sebagai ikat pinggang yang sekaligus berfungsi sebagai tempat diselipkan pisau tumbuk lada. Pada pengantin perempuan, perlengkapannya adalah memakai sarung diabitkan atau dililitkan, dilapisi gonje atau uis julu gatip, uis nipes sebagai langge-langge yang memiliki motif ornamen ujung panah yang melambangkan simbol kekeluargaan, dan pada kepala pengantin akan memakai tutup kepala atau tudung teger limpek, di mana uis yang dipakai adalah uis kelam-kelam dan uis jujungan. Tudung uis gara jongkit biasa dipakai oleh perempuan, baik sukut dan kalimbubu. Ornamen pada uis gara gatip memiliki lambang kekeluargaan dan kegotong royongan. Makna busana pada pengantin laki-laki Karo yaitu yang pertama bulang-bulang atau tengkuluk, bisa juga disebut tampe medolat yang melambangkan gagah perkasa. Yang kedua cengkok-cengkok atau disebut ulalit ukur kalat ilat sama dengan penolak bala. Kadangan nggeluh erjujung erkanting merupakan pelambang kerja keras. Gonje encidahkan kehamatan, pelambang etika sopan santun. Gendit erbenting kibul, perlambang bertanggung jawab menjalankan tugas. Emas sertali, pelambang suka menabung sehingga kumpulan-kumpulan emas dirajut dengan tali, di mana simbol ini juga merupakan gambaran sistem kekerabatan Karo dengan sebutan merga si 5 tutur si 8 rakut si 3 perkade kaden si 10 2 tambah sada. Makna busana pada pengantin wanita Karo yang pertama tudung melambangkan wanita Karo cantik dan baik budi pekertinya, serta melambangkan sistem kekerabatan Karo. Yang kedua sarung, gonje langge-langge merupakan perlambang keibuan serta etika sopan santun. Yang ketiga kampil, menghormati atau menghargai semua tamu. Yang keempat, emas sertali sama dengan pelambang suka menabung, sehingga kumpulan emas dirajut dengan tali dan sekaligus merupakan gambaran sistem kekerabatan Karo yang disebut merga si 5, tutur si 8, rakut si 3, perkade kaden si 10 2 tambah sada. Makna warna-warna pada busana Karo yang pertama hitam berarti memiliki makna duka, kelam dan teduh. Yang kedua biru berarti makna damai dan tentram. Yang ketiga kuning berarti agung dan mahal. Yang keempat merah berarti berani berbuat untuk kepentingan umum. Yang kelima putih berarti suci, bersih. Dan yang keenam, hijau berarti sejuk dan subur. Baiklah, saya Octavia Trian Simbolon akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kuliner khas suku Batak Karo.
Yang pertama, pengertian kuliner. Secara umum adalah kegiatan yang berhubungan dengan memasak atau aktivitas memasak. Kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan yang berupa masakan, berupa lauk pauk, panganan, ataupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari. Kata kuliner merupakan unsur serapan bahasa Inggris yaitu culinary yang berarti berhubungan dengan masak-memasak atau aktivitas memasak. Sedangkan orang yang bekerja di bidang kuliner disebut koki atau chef. Istilah kuliner semakin menyebar luas di Indonesia setelah ada acara di televisi yang dipandu oleh Bondan Winarno tentang masakan ataupun makanan dengan slogan yang terkenal maknyus. Sehingga saat ini istilah kuliner sering disebut, didengar, dibaca lewat media cetak maupun audio visual. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kuliner khas Batak Karo. Yang pertama yaitu cipera. Cipera merupakan makanan tradisional yang biasa disajikan saat pesta adat masyarakat Karo. Biasanya, cipera ini disajikan pada upacara perkawinan masyarakat Karo atau pada upacara erpangir, yaitu upacara mandi buang sial. Cipera adalah masakan khas suku Karo yang terbuat dari daging ayam kampung dan cipera. Cipera adalah tepung jagung yang terbuat dari jagung tua yang digongseng, kemudian dihaluskan atau digiling. Masakan ini sejenis dengan gulai ayam yang sangat kental karena diberi cipera. Yang kedua, babi panggang Karo. Babi panggang Karo atau yang lebih populer dikenal dengan istilah BPK adalah makanan yang terbuat dari daging babi yang dipanggang atau dibakar. Makanan ini adalah masakan khas suku Karo sehingga banyak ditemukan di berbagai kota yang banyak ditinggali oleh orang Karo seperti di Brastagi, Kaban Jahe, Medan, dan bahkan di Pekanbaru, Jakarta, dan Bandung. Yang ketiga, trites atau pagit-pagit. Masakan khas suku Karo ini terbilang unik karena terbuat dari berbagai jenis sayuran yang berisi jeroan sapi, kerbau atau kambing. Bahan dari masakan ini adalah rumput yang terdapat pada perut besar sapi, kerbau atau kambing. Rumput yang digunakan belum menjadi kotoran karena rumput ini diambil bukan dari usus besarnya. Yang selanjutnya, arsing nurung mas. Masakan arsik nurung mas atau arsik ikan mas adalah salah satu masakan khas suku Karo yang sangat populer. Proses memasaknya sangat lama sehingga bumbu-bumbunya meresap sempurna. Bumbu-bumbu utamanya adalah cabai, bawang putih, kunyit, tomat, serai, andaliman, kemiri, dan asam cekala. Semua bumbu ini menghasilkan rasa yang kuat seperti asin, asam, dan pedas. Selanjutnya, tangas kidu-kidu. Kidu-kidu merupakan masakan khas suku Karo yang terbuat dari ulat sagu yang hidup di bagian dalam pohon aren yang sudah mati. Kamu tahu gak, takaikers ternyata... Yang selanjutnya yaitu tangas kidu-kidu. Kidu-kidu merupakan masakan khas suku Karo yang terbuat dari ulat sagu yang hidup di bagian pohon aren yang sudah mati. Cara memasaknya yaitu setelah dibersihkan, kidu digoreng agar bagian luarnya renyah. Kidung ini merupakan kemudian sebentar lagi dalam kuah arsik. Selanjutnya, tasak telu. Tasak telu merupakan masakan khas suku Karo yang berarti 3 masakan. Tasak telu terdiri dari masakan ayam kampung rebus dengan bumbu khusus, cipera atau kuah ayam yang dicampur tepung jagung tua, gongseng, dan sambal getah, yakni sambal khas suku Karo yang terbuat dari cabai rawit kincung atau kecombrang, jeruk nipis, dan sedikit darah ayam. Yang ketujuh yaitu cimpa unung-unung. Cimpa unung-unung terbuat dari tepung beras ketan sebagai bahan utamanya. Sebagai isiannya merupakan inti yang terbuat dari gula merah yang dicampur kelapa parut dan dibungkus dengan daun pisang dan daun singkut. Cimpa biasa dihidangkan saat hari ke-6 Merdang Merdem. Namun, sejak pergeseran zaman, Merdang Merdem dipersingkat menjadi 2 hari saja. Makanan ini sudah bisa dihidangkan di hari pertama. Selain Merdang Merdem, ada beberapa acara adat yang juga menyajikan cimpa seperti musyawarah atau perpulungan, pernikahan, dan acara adat kematian. Tidak hanya pada saat
upacara adat, cimpa juga bisa dijadikan sebagai camilan seperti cimpa mata dan cimpa gulami yang jarang dihidangkan pada saat acara adat suku Batak Karo. Yang selanjutnya, cincang bohan. Cincang bohan adalah sebuah menu spesial kalau tak bisa dibilang menu unik dari tanah Karo. Disebut spesial karena memang menu ini terbilang sulit ditemukan selain di daerah asalnya, yaitu di tanah Karo. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumah adat Karo. Rumah adat Karo merupakan warisan sejarah budaya yang otentik dan masih berdiri tegak. Namun, keberadaan rumah adat Karo tidak saja berfungsi sebagai tempat tinggal, namun memiliki makna yaitu sebagai media ekspresi kebudayaan masyarakat yang dapat kita lihat melalui arsitektur dan interior dari rumah adat tersebut. Siwalu Jabu merupakan rumah adat untuk suku Karo, yang berarti ruangan besar dengan 8 bagian dan kepala keluarga. Siwalu Jabu merupakan rumah panggung dengan ketinggian mencapai 12 meter, berdinding miring, dan bagian bawah lebih kecil daripada bagian atas. Bagian atap perpaduan dengan bentuk trapesium. Siwalu Jabu terdiri atas satu ruangan besar terbuka dengan bagian-bagian yang dibatasi oleh papan kayu yang berseberangan. Siwalu Jabu dibagi menjadi beberapa ruangan sebagai berikut. Yang pertama, Jabu Bena Kayu, yang bertugas memutuskan segala masalah yang ada di rumah adat. Yang kedua, Jabu Ujung Kayu, yaitu memberikan nasihat kepada penghuni rumah adat. Yang ketiga, Jabu Leper Bena Kayu, yaitu memberikan berita yang didapat dari luar rumah. Yang keempat, Jabu Leper Ujung Kayu, yang dihuni oleh Kalim Bumbu. Yang kelima, Jabu Seda Purka Bena Kayu, yaitu mendengarkan segala pembicaraan dan keputusan musyawarah di dalam rumah adat. Yang keenam, Jabu Seda Purka Ujung Kayu, yaitu memberikan ketentraman kepada penghuni rumah. Yang ketujuh, Jabu Seda Purka Leper Bena Kayu, yaitu sebagai tempat dukun yang berhubungan dengan ritual dan kepercayaan. Dan yang terakhir, Jabu Seda Purka Leper Ujung Kayu, yang bertugas membantu Jabu Bena Kayu menjamu tamu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simbol dan makna dari rumah adat Siwalu Jabu. Yang pertama, tanduk kerbau. Makna lambang tanduk kerbau merupakan lambang orang yang hidup di dalam rumah kekayaan ini dan melambangkan kemakmuran dan kesuburan manusia bagi pemiliknya. Yang kedua, perenget red, yaitu ornamen yang terdapat di dinding rumah, adalah area yang terpenting sebagai instalasi udara dingin. Orang Karo tradisional percaya bahwa kekuatan mistik dapat dihembuskan dari luar rumah melalui lubang udara yang terdapat di dalam rumah. Yang ketiga, tapak Raja Sulaiman, yaitu diyakini bahwa maknanya sebagai racun rapelen dan penyembuh gatal, arah, dan rapelen.